少你 everyday， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Begini. Dia direktur kreatif yang baru aku rekrut. Di dunia ini, asalkan ada peruntungan, maka tidak ada hal yang tidak mungkin, kan? Direktur O, posisi ini hanya bisa ditempati orang yang punya kemampuan. Kau tidak ada. Tidak bisa dibiarkan kosong. Kau diam saja! Cece, Aku kau... tahu kalau kau adalah seorang pengusaha. Fancy. Tapi aku sungguh tidak menyangka. Kau benar-benar membuatku sadar sekarang. Bukan, kau tidak bisa bicara seperti itu. Hah? Kau tidak bisa datang pergi sesuka hatimu. Perusahaan aku ini masih harus terus berjalan. Di luar sana begitu banyak orang yang menungguku untuk membayar gaji mereka. Menurutmu aku harus bagaimana? Kenapa masih bertanya harus bagaimana? Lakukan saja! Aku salut padamu. Direktur Van, aku akan kesini lagi nanti. Sudahlah. Lanjutkan pekerjaanmu, ya. Ternyata kau. Kenapa kau di rumah Direktur Van? Aku sedang di rumahnya karena aku ini. Hei, tunggu. Kenapa Yotientian ada di rumahmu? Apa? Aku tanya kenapa Yotientian ada di rumahmu? Kau ke rumahku? Aku mengantarkan baju laundrymu. Kenapa dia di sana? Sudah. Jangan teriak-teriak. Ya, kau bisa mendengarkan aku tidak? Yotientian sekarang ini sedang ada masalah. Aku hanya membantunya untuk sementara. Kenapa kau tidak kapok juga? Apa kau lupa bagaimana dia membohongimu dan merebut pelanggan kita? Membohongiku apa? Lagi pula pelanggan juga tidak berhasil direbut. Jika harus terjadi sesuatu, maka baru kau akan menyesal, begitu? Tidak separah itu, sudahlah. Dia sekarang ini sedang ada masalah, hanya tinggal di rumahku untuk sementara. Sudahlah, tidak usah repot. Kenapa kalau kau sama dia, hatimu selalu begitu lembut? Kau denganku, kenapa tidak begini? Saucie baru berpisah, dia sedang sedih, tidak masuk kerja. Kau langsung cari orang untuk menggantikannya. Ini dua hal yang berbeda ya. Kau bisa memaafkan wanita yang mengkhianatimu, tapi tidak bisa memaafkan temanmu sendiri. Sudahlah, kau ini tidak usah mengurusi aku dan sahabatku. Aku takut kau tertipu orang lagi.
Aku ditipu atau tidak, apa hubungannya denganmu, ha? Kau teriak-teriak seperti ini di kantorku, memangnya ada apa? Aku ini bosmu, kau tahu itu kan? Sudahlah, bekerja sana. Baiklah, Direktur Van. Kau memang buta dan tidak punya hati. Apa perlunya menangis? Ada apa ini, ha? Kak Van sudah pulang. Iya. Sioho tadi kesini ya? Iya, dia mengantarkan baju yang kau cuci di laundry, lalu pergi. Aku sudah pernah bilang, saat aku tidak ada di rumah, jangan bukakan pintu. Aku tidak membukanya. Aku sedang mau ke kantor polisi, lalu bertemu dia di depan pintu. Oh. Tidak membuatmu repot, kan? Tidak. Tidak repot sama sekali. Dia sering mengantarkan baju yang di laundry? Iya, kadang-kadang. Kenapa? Masalah? Tidak apa-apa. Halo? Halo Nona Yao. Polisi, Ma? Hue Piao sudah tertangkap. Apa? Dia sudah ditangkap tadi pagi. Benarkah? Kami ingin mempersilahkan Anda ke kantor polisi. Baiklah. Baik. Ada apa? Hue Piao sudah tertangkap. Hue Piao sudah menjelaskan semuanya. Dia bilang sudah memanfaatkanmu. Kau tidak tahu apa-apa soal ini, makanya tidak akan dituntut. Carilah pekerjaan yang benar. Aku yakin dengan kerja keras kau akan memiliki apa yang harus dimiliki. Kau masih mau bertemu dengan Hue Piao? Aku tidak mau bertemu dengan orang itu lagi. Oke, terima kasih bantuannya. Baiklah. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Kau kalau susah melepaskannya, kau bisa menemuinya sekarang. Aku sudah benar-benar kecewa dengannya. Ya, tapi karena dia tahu dia salah, ya kau harus jujur. Kalau tidak, kau dapat masalah. Ya kan? Ya sudah, kita pulang sekarang.平息，躲在角落里暗自反省，只能离开我的 darling。还有很多事没和你说清，还有很多话要讲给你听。我们在两个世界里，永远不会交集，只能一遍一遍隐藏彼此的怀疑。没有你的夜晚那么安静，再也没有人问一问我的足迹。 Halo, Cuer. Tian-Tian dengar, Lahu sudah tertangkap. Kau ada di mana? Cuer. Sudah, jangan menangis lagi ya. Sudah. Ini kan sudah terselesaikan.
Dan juga masih ada kami yang akan menemanimu. Sudah ya, tenanglah. Untung Hue Piao ini masih berpikir kemanusiaan. Mengungkapkan semua dengan jujur. Kalau Kenapa datang kemari? Sengaja datang untuk terima kasih dan minta maaf. Kenapa minta maaf? Pertama, karena aku selingkuh, lalu mulai perusahaan dan merebut pelangganmu. Dan itu, aku minta maaf. Tidak perlu minta maaf, usaha ya usaha. Lagi pula waktu itu aku memang sedang banyak pikiran. Kok seperti itu sebenarnya ada baiknya juga. Sungguh. Kedua, karena kau tidak dendam pada perbuatanku dulu. Masih sangat membantuku, terima kasih. Ini juga tidak perlu. Ya, tapi kalau kau bisa tegar ya bagus sekali. Kau jangan sampai seperti mantanku yang sebelumnya. Hah? Aku senang melihat kondisimu sekarang ini. Sedikit ceria. Sebenarnya, aku datang juga untuk memberitahumu. Aku ingin buka cabang toko baju dalaman Cuer. Aku mau mulai bergantung pada diriku sendiri. Dan kau tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Ah, bagus, bagus. Oh ya. Untuk sekarang ini, apa kau butuh modal? Tidak usah. Aku punya banyak tas bermerek kan. Kalau aku jual harusnya cukup. Kau ada niat seperti itu. Aku yakin sekali, kau hari ini menjual beberapa tas, kelak akan dapat berkali-kali lipat. Kak Van, sebenarnya kau laki-laki yang sangat baik. Tapi dulu, aku benar-benar bodoh. Tidak bersyukur. Tapi semua itu sudah berlalu. Tapi kau ini terkadang lumayan, tidak peka dan tidak punya hati. Kenapa begitu? Tidak bisa diperjelas lagi. Pokoknya satu kalimat.
menghargai orang yang di depan mata. Ini maksudnya apa ya? Sudah ya, aku pergi dulu. Ya sudah. Ya ampun, anakku minum sampai seperti ini. Apa dia tidak takut mati? Apa yang kau lakukan? Lihat anakmu sampai seperti ini. Kau bisa lebih berguna tidak? Kau ini benar-benar. Kenapa kau seperti ini, nak? Minum sebanyak ini. Kalau kau begini, kau membuat dirimu susah sendiri. Jadilah orang yang berguna. Hah? Ibu. Aku sudah tidak punya istri. Tidak punya kerjaan. Kalau tidak minum mau apa? Ini salah siapa? Menurutmu ini salah siapa? Istri yang begitu baik kau ceraikan. Tidak ada diskusi dengan keluarga. Hah? Kerjaan juga. Kenapa kau digantikan? Karena kau tidak bertanggung jawab. Tidak mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Sekarang lihat, siapa yang bilang menantunya baik, hah? Ya. Masih minta aku melihat lagi, mencari-cari kesalahan dia terus, begitu? Sebenarnya apa mau kalian ini? Sochie. Ya. Ayah. Memang ayah yang bilang. Semua salah ayah. Semua salah ayah. Iya, salah ayah. Kau... Suamiku, apa yang kau lakukan? Sochie, lihat ayahmu sampai marah Aku minta begini. tolong pada kalian. Apa? Aku minta tolong. Tolong, jangan pedulikan aku. Aku minta tolong. Sekarang pergi. Sudah, Ayo pergi. Sochie, Kau, sudah. dengarkan ayah. Pergi. Tinggalkan aku sendiri. Sudah. Ayo pergi sana. Dengarkan. Pergi. Hentikan. Mulai hari ini, tidak ada yang akan peduli denganmu. Tidak ada yang peduli. Hah? Kau sudah bebas Suamiku, sekarang. kau bicara Terserah. apa? Sudah. Kenapa kalian Ayo berdua pergi. seperti ini? Sudah. Kita Sochie. tidak punya anak seperti ini. Sochie. Ayo. Sochie. Oh, Sochie. Kau sudah hebat sekarang ya. Kalian begini. Ayo, sekarang pergi. Astaga, Ayo. Sochie. Ayo. Suamiku, Sochie.再慢慢下坠，你永远是对，我永远都是卑微，心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退，不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命的追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，你的温柔永远都不会给。 Mana Xiaohe? Direktur Fan, Xiaohe izin. Oh iya. Xiao Liu, tolong rapat kali ini kau rangkum ya. Baik. Cece, kau bicara dulu. Maafkan aku ya. Aku sedang error, maaf. Bicara apa tadi? Tidak apa. Sudahlah, ayo bicara. Ya, Nona Ma,
Berdasarkan permintaan perusahaan Anda, kami mengubah sedikit awal iklannya. Apakah Anda sudah melihatnya? Aku sudah melihatnya. Dari sisiku, tidak ada komentar apa-apa lagi. Bagus sekali. Kau keluar sebentar, aku ingin bicara dengan... Direktur Cheng, kami sedang rapat. Hei, kau diam ya. Kau jangan banyak bicara. Sudah. Memangnya kau siapa? Sudah, ayo, kita bicara di luar. Ayo, kita keluar. Sebentar. Ada apa ini? Jovan, kau tidak tahu diri. Air susu dibalas air tuba. Memangnya aku yang mau? Dia yang sudah memaksaku. Sekarang dia sudah tidak akan membuat ulah. Sudah mau kembali lagi. Bisa atau tidak? Dia bisa datang dan pergi suka-suka. Memangnya perusahaan ini dia yang buka. Kalau dia mau balik, suruh dia bicara padaku. Aku minta tolong padamu, bisa tidak? Cece itu orangnya gengsi. Memangnya cuma dia yang gengsi? Kita semua tidak punya gengsi, ya? Kenapa sih? Sudah bersahabat berapa tahun? Kenapa seperti ini? Kau bilang persahabatan. Apa itu namanya persahabatan? Iya. Kalau sahabat, kenapa dia menyusahkanku? Sama-sama sahabat, kenapa kau bela Oh So-chie? Aku memangnya bukan sahabatmu. Kau pernah memikirkan posisiku tidak? Pernah berpikir untuk perusahaan ini? Fancy, kita tidak perlu banyak bicara. Aku datang untuk bertanya. Cece kembali ke sini, kau mau terima atau tidak? Kau usir Lonian, bisa atau tidak? Kalau aku bilang tidak bisa? Serius? Hah? Bisa atau tidak? Katakan. Begini, aku ini bos di perusahaan ini. Aku tidak memperbolehkan ada seorang karyawan yang bebas malas begitu saja. Untuk apa? Suka-suka berbuat seenaknya di perusahaan. Aku tanya sekali lagi. Bisa atau tidak bisa? Tidak. Kau bilang sekali lagi? Aku bilang tidak ya tidak. Aku lawan kau sekuat tenagaku, kurang ajar. Apa ini? Ini tidak akan sahabat. Sudah, tenang. Apa ini? Ada apa ini? Aku ini bosmu. Coba. Aku beritahu ya, kau seorang yang hanya melihat keuntungan di depan mata. Jangan bicara sembarangan, tanya pada dia. Perlu panggil Tidak satpam. perlu. Lodian, kau jangan berpura-pura baik. Dan kau, kalian berdua lihat saja. Tidak apa-apa. Hei kau, ada apa denganmu, Kenapa mendorongku? Kenapa kau main tangan? Kau benar-benar. Sudah, jangan bergerak. Sahabat puluhan tahun. Cece karena bercerai maka suasana hatinya tidak baik. Jovan bukannya membantu malah meninggalkannya. Memangnya ada orang seperti dia? Aku beritahu ya, kalian yang... Kenapa kau memukulku? Kenapa kau seperti itu? Aku sedang bercerita. Kalau tidak ada Cece, bagaimana kita bisa mendapat pelanggan besar seperti Yacun? Sudah dapat keuntungan malah orang dicampakkan. Aku harus cari dia. Tunggu dulu. Sini. Lepaskan aku. Kau di sini saja. Di sini. Tenang dulu. Aku beritahu ya, menurutku hal ini Jovan memang susah. Dia memimpin beberapa orang di sini. Semua orang untuk saling pengertian itu susah. Kau pengertian sama dia? Kenapa dia tidak memperbolehkan Cece kembali? Saat Oh So-chie pergi, dia juga tidak peduli dengan gengsinya Jovan. Kalau Jovan dengan mudah mengizinkan dia kembali lagi, bagaimana dia mau mengatur perusahaan ini? Dan menurutku, untuk hal ini Oh So-chie memang salah. Iya, dia sudah berpisah. Tidak boleh membawa suasana hatinya. Pekerjaan ya pekerjaan, hal pribadi ya hal pribadi. Tidak bisa dicampur aduk jadi satu. Aku tidak bisa menang bicara melawan orang sukses seperti kalian. Sekarang aku mau minum. Ya sudah, minum saja. Aku akan menemanimu. Di tempatku ada. Kenapa diam saja? Ayo jalan. Ayo. Kau itu, aku baru sadar ternyata kau emosional sekali. Ku beritahu, sifat jelekku masih banyak. Masih kamar ini. Sedang apa kau?
Tidak apa-apa. Tadi saat berkelahi, pinggangku sepertinya sedikit keseleo. Lumayan sakit. Aduh. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hei. Duduklah. Kau minum dulu, biar lebih tenang. Bisa beri komentar yang jujur tidak? Hah? Mengenai diriku dan Lo Chong. Bagaimana? Lumayan. Hanya itu? Kau mau apa lagi? Gagah seperti pohon besar? Bukan. Playboy? Tidak. Semuanya tidak? Aku bukan memintamu untuk mengomentari aku secara fisik. Yang lebih dalam lagi, aku ini orangnya seperti apa? Secara sifat. Membenci yang jahat dan tidak adil. Budi dendam semua dibedakan dengan jelas. Bisa dijadikan teman baik. Hanya dijadikan teman baik. Kalau tidak, kau mau jadi apa? Misalnya, ini misalnya ya. Aku melepaskan semuanya yang di Beijing dan menyusulmu. Dan kita bisa lebih lanjut. Lanjutkan kerjasamanya? Iya, bekerja sama. Kurang lebih 24 jam penuh. Kita tidak membedakan pagi dan malam. Kerjasama dalam hal tertentu. Aku tidak mengerti. Kau mau bicara apa? Apanya yang kau tidak mengerti? Ya kerjasama. Kau benar-benar membuatku kesal ya. Aku sudah bicara dengan jelas. Kau malah tidak mengerti. Pengetahuan yang sudah kau pelajari semua dikemanakan? Kau? Oke. Aku bicara lebih jelas lagi ya. Aku Cheng Telong melepaskan semua usahaku di Beijing untuk menyusulmu. Kita ada untuk kemungkinan iya pacaran. Sudah keluar rasanya lega. Aku tidak bercanda denganmu. Serius. Aku benar-benar menyukaimu. Sekarang aku ingin dengar jawabanmu. Kau jawab saja dengan jelas. Jawabanku? Hah? Lebih baik kau jangan melepaskan usahamu di Beijing. Oke. Oke. Aku sudah mengerti. Tidak apa-apa, tenang saja. Kau jangan merasa terbebani, tidak apa-apa. Karena aku sudah mengajukan ke perusahaan untuk pindah kerja ke Beijing. Bagus. Selamat ya. Aku tidak salah dengar. Hah? Aku tidak salah dengar. Kau pindah kerja ke Beijing. Mimisan. Hah? Kenapa? Cepat. Darahnya keluar semua. Jangan dilap lagi. Jangan memelukku lagi. Biarkan saja mengalir. Tidak. Aku tidak mau tanya lagi. Malam itu kita melakukan sesuatu atau Coba tidak? Kau tebak. Jangan suruh aku tebak. Kau jangan main-main. Sudah. Ya, aduh. Kebahagiaan itu datangnya terlalu mendadak. Sudah, jangan menangis. Nanti tetangga mengira ada sesuatu yang terjadi di rumah kita. Aku tidak bisa mengontrol. Aku ingin menangis. Aku beritahu, mulai hari ini, aku beranggapan tidak punya anak. Kau jangan menjenguknya. Kenapa tidak boleh? Kenapa aku tidak boleh menjenguk anak kita? Kau tidak mau pergi, aku akan pergi sendiri. Pokoknya aku tidak mengizinkannya. Kau tidak boleh pergi ke sana. Tidak boleh. Jangan salahkan aku kalau aku marah padamu. Kau sangat jahat. Dia itu anak kita. Dia anak kandung kita.
Kenapa dia seperti itu? Dari kecil sampai besar tidak pernah mengalami masalah besar. Saat masih kecil ada kakek nenek. Semua menyayanginya, semua sangat mencintainya. Saat sekolah, guru-guru juga dekat dengannya. Semua memanjakan dia. Setelah bekerja, mereka membuka perusahaan. Semua orang mengangkatnya dan memanjakannya. Semua menyayanginya. Tapi sekarang tekanan dan masalahnya lumayan parah. Pertama kali dia tunangan lalu gagal. Saat itu dia terpukul. Semua karena seseorang yang bernama Kuo Ching. Juer, untung ada kau. Dia bisa berdiri lagi. Tapi kali ini masalahnya itu membuat dia tidak bisa bertahan. Bibi jangan terburu-buru. Coba aku pergi untuk membujuknya. Juer, terima kasih banyak. Tidak perlu. Aku masih belum tahu bisa berhasil atau tidak. Ya. Hei, tunggu sebentar. Kakak? Pengiriman makanan untuk 701 Iya, ya? ini pesanannya. Berapa yang harus kubayar? Totalnya 55. Ini? Ini kembaliannya. Baiklah, terima kasih. Silakan. Iya. Kenapa baru datang? Pengiriman makanan. Wah. Minum begitu banyak. Bisa tiada tidak seperti itu. Aku minum di rumah sendirian. Memang menyusahkan siapa? Kalau bukan karena ibumu yang memintaku datang, aku tidak akan ikut campur. Aku tidak minum mau buat apa? Memangnya kau minum sebanyak itu bisa menyelesaikan masalah? Kau kira minum itu bisa melupakan semuanya? Kau bangun tidur langsung minum, minum kebanyakan tidur lagi. Apa gunanya dari ini semua? Kapan bisa menjadi permulaan yang baik? Tidak kusangka. Teman sepermainanku dari kecil ternyata menusukku dari belakang. Sepertinya kau memang merasa ini salahnya Chow Fan. Coba kau pikir baik-baik. Kau kerja di perusahaannya Chow Fan. Bagaimana dia denganmu? Kau sudah seperti bos saja, suka-suka mau datang baru datang, mau pergi-pergi begitu saja. Dan juga dia yang mengeluarkan untukmu agar bisa mendapat penghargaan ini. Tujuannya juga untuk perusahaan bisa dapat keuntungan. Tapi kau jadi seperti apa? Semakin sombong, semakin kelewatan. Di rumah begitu, di kantor begitu. Di depan garis-garis begitu. Di depan sahabatmu juga begitu. Dunia ini sudah hampir tidak bisa mengontrolmu. Kau tahu itu kan? Aku malah merasa Chow Fan benar-benar bermoral dan juga berkualitas. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah mengusirmu. Memangnya aku sesombong itu ya? Kau bukannya paling benci dengan Changsu. Sekarang kau dibandingkan dengan dia, hampir semuanya sudah tahu itu. Sauci, menurutku jadi orang, tidak boleh seperti itu. Ketat dengan orang lain, tapi longgar dengan diri sendiri. Tidak ada siapapun yang harus memutar mengikuti dirimu. Kau ini bukan matahari kan? Tidak bisa begitu. Dia mau cari siapapun tidak apa-apa. Tapi tolong jangan mencari Laonian. Dia merekrut Laonian kembali, sengaja membuatku merasa jijik. Bagaimana dia membuatmu merasa menjijikan? Kau jangan selalu memandang rendah orang lain, bisa tidak? Kau begitu merasa Laonian begitu payah. Coba kau pikir sendiri.
Waktu itu, 3 ide iklanmu semuanya tidak dipilih oleh pelanggan. Akhirnya dia memilih idenya Laonian. Ini kenapa? Iya, awalnya Laonian memang tidak ada apa-apanya dibanding denganmu, tapi dia itu rajin. Kau itu terlalu sombong. Kalau kau semakin sombong lagi, sudah tidak bisa ditolong. Sekarang mau bahas apapun sudah tidak ada gunanya. Walau aku mau kembali sekalipun, sudah tidak ada tempatnya. Kau juga tidak bisa minum terus. Kesempatan itu dibuat sama setiap orang, bukan jatuh dari langit. Kau tidak mengerti. Keluar dari tempat Chow Fan. Kabar ini tersebar cepat di provinsi kami. Semua orang sudah langsung tahu. Tidak ada perusahaan yang mau merekrutku. Usaha sendiri bisa tidak? Dari mana modalnya? Aku kembalikan rumah yang kau beli itu. Lalu kau jual rumahnya. Bayar semua hutangmu di bank. Sisanya kau jadikan modal untuk usaha. Itu bisa dilakukan. Menurutku dengan kemampuanmu mau melawan Laonian dan Chow Fan, harusnya tidak ada masalah. Ini baru namanya membalikkan situasi. Oh Sauche, kalau kau mau mendengarkan aku, kalau kau memang lelaki, kau harus begini. Aku juga tidak sia-sia pernah suka dengan dirimu. Jangan selalu hidup dengan tidak memiliki arah, tidak bisa menyelesaikan masalah, kan? Dan juga, jangan menyakiti hati orang tua lagi. Aku sudah cukup membuat orang tuaku sakit hati. Kau jangan membuat orang tuamu sakit hati juga. Kau mengerti itu, kan? Kau bisa? Kenapa kelihatannya aku jadi tua sekali? Joer seorang wanita saja begitu tegar. Kau yang seorang laki-laki masa kalah? Kau kalau memang seorang laki-laki, bukalah usaha sendiri. Mengalahkan Chow Fan dan Yuan Xing. Mengembalikan sedikit harga diri masa tidak bisa? Mengembalikan sedikit harga diri masa tidak bisa? Ayo sana. Bagaimana kalau aku pinjam saja dari Tapahua lagi? Sekarang ini kita ada rumahnya sudah jadi, ada uang di depan mata, maunya pinjam orang. Cepat pasang iklannya, tinggalkan nomor teleponmu. Kalau mau ganti nama, kau telepon aku saja. Aku tetap ingin kau yang memiliki rumahnya. Rumahnya sudah pasti aku tidak mau. Kalau kau tidak enak denganku, anggap saja aku investasi di perusahaanmu. Selesai, kan? Ayo sana. Kau benci aku tidak? Tidak. Kau bisa memaafkanku? Tidak. Kedepannya bisa memaafkanku? Aku juga tidak tahu. Cepat sana, aku menunggumu di sini. 只为曾经那一点点勇气。也许我们还有默契，共同对抗 Tunggu 这 sebentar, 些 saya 人 panggilkan 为 manajernya. ，Iya. 谢谢你的爱再次降临，把我的心重新叫醒。只能这样默默地离去，收起最后一片缭乱思绪。就算没有完美的结局，对你的爱永远会继续。我的每一分、每一秒、每一次，
涌动着你清澈的旋律。如果还可以再重新开始，我依然会等待与你相遇。Mana orangnya? Tadi di sini, Pak. Sudah diiklankan? Ya, sudah. Kapan bisa memberikan kabar? Mereka bilang kalau sudah ada kabar akan menelpon. Baiklah, kalau begitu aku sudah tenang. Kalau ada apa-apa yang membutuhkanku, telepon saja ya. Ya. Aku jalan duluan. Iya. Hati-hati menyetirnya ya. Tenang saja, tidak akan sampai menabrak tiang listrik. Dadah. Hai kawan. Hah? Kenapa tiba-tiba menelponku? 2 hari kemarin, suasana hatiku tidak baik. Aku agak kasar padamu, jangan masukkan ke hati ya. Kau sekarang dalam keadaan sadar kan? Aku sedang menyetir, menurutmu aku sadar tidak? Kau sudah tidak apa-apa. Aku beritahu kau ya, kau tidak apa-apa, apa kau ada apa-apa? Hah? Hai, musim semiku sudah datang. Kau mau bertemu dengannya? Kalau aku tidak salah menebak, orangnya aku kenal tidak? Aku paling malas bercerita dengan orang pintar sepertimu. Begitu cerita, sudah tidak ada yang mengejutkan lagi. Pai Hua, harusnya aku ucapkan selamat. Baiklah, kau sudah tidak apa-apa. Musim semiku juga sudah datang. Malam ini kita... Cece? Kenapa, Cece? Cece, kau tidak apa-apa? Hei, Cece! Tidak apa-apa, hanya saja mobilku menabrak sesuatu. Kau tidak apa-apa kan? Orangnya tidak apa-apa. Akhir-akhir ini aku benar-benar sial. Minum pun bisa tersedak. Sudahlah, ada asuransi. Nanti malam saja bahasnya, ya? Oke, sebaiknya kau hati-hati.你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找